Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Dengan saya Muhammad Abdullah Hakim. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kalor dan perpindahan kalor. Baik adik-adik, saya akan mencoba menjelaskan apa itu pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika dua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Selanjutnya, pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh satu zat adalah Q sama dengan C kali M kali delta T. Dengan keterangan Q adalah jumlah kalor dengan satuan joule atau kalori, dan M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan C adalah kalor jenis zat dengan satuannya J per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhu dengan satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Saya akan menjelaskan apa itu kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo zat sebesar 1 Kelvin. Dan kapasitas kalor adalah kemampuan satu zat yang menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 Kelvin lebih tinggi. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Yang pertama, gas menjadi cair yaitu mengembun, dan cair menjadi padat yaitu membeku, dan padat menjadi gas yaitu menyembur. Dan selanjutnya, padat menjadi cair yaitu melebur, dan cair menjadi gas yaitu menguap, dan gas menjadi padat yaitu mengkristal. Selanjutnya, perubahan wujud zat yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Dan perubahan wujud zat yang memerlukan kalor adalah mencair atau melebur, menguap, dan menyublim. Lalu, kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mencair pada titik leburnya. Titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Dan kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk membeku pada titik bekunya. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Titik didih adalah suatu zat ketika mendidih. Dan kalor embun, kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat padat untuk mengembun pada titik embunnya. Dan adik-adik bisa melihat grafik perubahan wujud air dalam gambar ini. Selanjutnya, penguapan dapat dipercepat dengan cara: yang pertama, pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya, menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Kedua, memperluas permukaan zat cair. Contohnya, kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Dan yang ketiga, mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya, meniup minuman kopi panas. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Dalam hukum asas Black berbunyi, kalor yang diterima oleh satu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh satu zat, yang bersamaannya Q lepas sama dengan Q diterima. Perpindahan kalor.
perpindahan kalor ada 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan pengertian konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, memanaskan logam. Penghantar kalor yang baik disebut konduktor. Contohnya, besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Dan penghantar kalor yang kurang baik disebut isolator. Contohnya, kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Selanjutnya, pengertian konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi di dalam zat cair dan gas. Selanjutnya, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa suatu zat perantara. Contohnya, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Baik adik-adik, sekian materi yang saya sampaikan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.